Huh? 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dewi Tari dengan NIM A4121241010. Di sini saya akan menjawab soal ujian tengah semester ganjil tahun ajaran 2025-2026, program studi Bahasa dan Sastra Indonesia, mata kuliah Psikologi dan Bimbingan Peserta Didik, semester 3A. Dosen pengampu Ibu Sri Purwantiningsi MPD. Selanjutnya, sebelum saya menjawab pertanyaan ujian tengah semester ini, saya akan membacakan terlebih dahulu petunjuk terkait soal yang akan saya jawab. Yang pertama di sini ada bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, yaitu tuliskan jawaban pada lembar jawaban yang sudah disediakan. Yang ketiga, yaitu tidak diperkenankan bertanya, berdiskusi, dan memberikan jawaban kepada siapapun. Yang keempat, di sini ada tidak diperkenankan membawa buku dan menggunakan alat elektronik seperti HP, laptop, kalkulator, dan sejenisnya. Yang kelima, di sini ada sifat ujian dapat berbeda-beda, maka ikuti arahan pengawas ujian atau dosen pengampu. Yang terakhir yaitu yang keenam, jawab soal ujian, lalu upload dalam platform YouTube. Itulah petunjuk-petunjuk yang harus saya ikuti atau saya patuhi sebelum menjawab soal. Untuk selanjutnya yaitu saya akan membacakan terlebih dahulu soal-soal terkait ujian tengah semester ini. Lalu saya akan menjawab soal terkait ujian semester ganjil ini. Di sini saya akan membacakan soal yang pertama, yaitu jelaskan pengertian tujuan ruang lingkup psikologi pendidikan, konsep dasar dalam pembelajaran. Baik, soal yang kedua yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Untuk soal yang ketiga yaitu sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, terus Erikson, Vygotsky, dan Hollingworth, serta relevasinya dalam pembelajaran di sekolah. Soal yang keempat yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, dan berikan contohnya. Untuk soal yang kelima, yang terakhir yaitu jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk menangani permasalahan belajar peserta didik. Itu dia terkait soal ujian tengah semester ganjil ini yang tadi saya sudah sampaikan. Ada 5 pertanyaan dan saya akan menjawabnya dan langsung saya upload melalui platform YouTube. Langsung saja saya akan menjawab terkait pertanyaan nomor 1, yaitu saya ulangi lagi terkait pertanyaannya. Jelaskan pengertian, tujuan, dan ruang lingkup psikologi pendidikan sesuai konsep dasar dalam pembelajaran. Di sini saya akan menjawab terlebih dahulu mengenai pengertian psikologi pendidikan. Apa sih psikologi pendidikan itu? Psikologi pendidikan adalah cabang psikologi yang mempelajari proses belajar, perilaku peserta didik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dalam konteks pendidikan. Oke, jadi psikologi pendidikan itu dapat kita simpulkan yang dibahasnya itu mengenai perilaku peserta didik, terkait psikologi peserta didik. Pokoknya cara belajar peserta didik itu yang dimaksud dalam psikologi pendidikan. Untuk selanjutnya yaitu terkait tujuan. Tujuannya dalam psikologi pendidikan itu apa sih? Tujuan itu apa aja? Di sini ada 4 tujuan terkait tujuan psikologi pendidikan, teman-teman semuanya. Yang pertama yaitu tujuannya memahami perilaku peserta didik. Yang kedua, membantu guru memilih metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Yang ketiga,
meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Yang keempat, mengidentifikasi faktor psikologi yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi kita bahas satu-satu ya untuk tujuannya itu. Ada kan tadi ada 4 ya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama terkait memahami perilaku peserta didik. Jadi sebagai seorang guru kita tuh harus memahami dulu perilaku peserta didik. Apakah dia tuh sedikit nakal atau ya pendiam gitu di kelas. Jadi kita tuh harus memahami peserta didik terlebih dahulu sebelum memulai metode pembelajaran. Yang kedua yaitu membantu guru memilih metode atau strategi dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Jadi sebelum kita melakukan proses pembelajaran, kita tuh harus memilih dulu metode pembelajaran seperti apa yang akan kita terapkan kepada siswa-siswa kita, serta memberikan strategi dan pendekatan terlebih dahulu terhadap siswa sebelum lanjut ke pembelajaran. Di sini ada yang ketiga, meningkatkan efektivitas proses belajar mengajar. Percuma juga misalnya kita mengajar tapi nggak efektif gitu bagi siswanya, sama-sama kayak nggak siswanya tidak memahami apa yang kita sampaikan, jadi itu kurang efektif. Jadi kita harus memilih metode belajar yang efektif untuk cara belajar mengajar gitu. Yang terakhir ada yang keempat, mengidentifikasi faktor psikologi yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi kita kembali lagi ke psikologi ya. Kita harus memahami dulu psikologi si siswa ini untuk terkait metode belajar itu siswa yang akan kita ajar. Percuma juga kita istilahnya ngoceh pokoknya mengajarkan siswa itu tapi belajarnya kurang efektif dan hasilnya tidak maksimal. Jadi kita harus mengetahui dulu psikologi anak itu atau siswa itu ada faktor tertentu mungkin. Jadi kita harus mengetahui dulu terkait psikologi atau faktor psikologi yang mengidentifikasi hasil belajar terkait siswa itu. Selanjutnya terkait ruang lingkup. Terkait ruang lingkup yaitu di sini ada 5. Di sini ada 5, saya menjawab ada 5. Yang pertama yaitu terkait proses belajar yang bagaimana siswa memperoleh pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Jadi proses belajar tuh kita harus menghasilkan. Jadi jangan sampai sia-sia kita belajar tapi gak ada hasilnya. Jadi kita itu harus ada hasilnya istilahnya gitu. Di sini ada bagaimana siswa memperoleh pengetahuan. Jadi apa yang kita sampaikan, siswa itu harus dapat pengetahuan juga. Sikap, kita harus mencontohkan sikap yang bagus buat si siswa tersebut. Yang kedua yaitu terkait ruang lingkup. Yang kedua yaitu perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik itu bisa mencakup fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Di sini tuh ada 4 poin penting banget buat perkembangan peserta didik. Fisik itu di poin nomor 1, dan kognitif itu poin nomor 2, emosional itu nomor 3, dan sosial itu nomor 4. Pokoknya dari keempat poin itu harus memenuhi syarat terkait perkembangan peserta didik. Selanjutnya mengenai ruang lingkup yang ketiga yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar itu banyak banget faktornya, termasuk faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Di sini ada poin keempat terkait ruang lingkup, perbedaan individu. Nih, di sini tuh poin penting sebenarnya, perbedaan individu. Jadi dari gaya belajar, dari gaya minat, dari bakat, dari kepribadian itu pasti berbeda-beda setiap siswa. Jadi kita sebagai guru, sebagai sebagai sumber ilmu itu harus memahami dulu perbedaan individu. Misalnya si A ini tuh gaya belajarnya gini, si B gaya belajarnya gini, terus minat bakatnya, misalnya si A tuh minatnya di akademik, atau si B tuh minatnya di non akademik. Kita tuh harus memahami, kita harus menyeimbangkan kedua minat kedua orang yang berbeda ini dengan menggabungkan. Misalnya si A kurang minat di akademik nih, tapi bagaimana kita harus mengajak si A ini untuk minat juga ke non akademik juga. Jadi dua-duanya tuh harus imbang. Terus untuk bakat dan kepribadian itu juga sama, kita harus merangkul, kita juga harus sedetail itu bahwa perbedaan individu itu benar-benar berpengaruh di ruang lingkup psikologi pendidikan. Selanjutnya yang kelima yaitu lingkungan belajar. Tentunya lingkungan belajar ini tuh menurut saya pribadi sangat berpengaruh, karena bagaimanapun kita
belajar, kalau kalau lingkungan itu nggak nyaman pasti nggak bakalan fokus. Di sini ada terkait lingkungan belajar, ada kelas, keluarga, dan sosial. Lagi-lagi sosial. Jadi kita tuh harus senyaman mungkin belajar itu. Tanpa kenyamanan nggak mungkin sefokus itu untuk belajar. Di sini ada keluarga, faktornya dari keluarga dulu sebenarnya, dari orang tuanya. Misalnya si anaknya tuh introvert atau kurang sosialnya kurang banget, jadi harus si kedua orang tua tuh harus berperan penting dalam ruang lingkup pembelajaran psikologi pendidikan ini. Sebenarnya yang pertama itu kelas. Jadi kita tuh belajar tuh harus senyaman mungkin di dalam kelas. Jadi bagaimana kita membuat suasana kelas tuh menjadi nyaman buat kita belajar. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, yaitu bagaimana peran dan fungsi layanan bimbingan dalam membantu pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karir peserta didik. Di sini saya akan menjawab terkait pertanyaan nomor 2, yaitu di sini saya ada empat peran. Saya menjawab ada 4 peran, 4 peran penting. Faktor 4 peran penting itu harus diterapkan di dalam bimbingan peserta didik ini, psikologi bimbingan peserta didik ini. Yang pertama ada fasilitator. Fasilitator itu membantu peserta didik untuk menggali potensi, minat, dan bakat. Jadi si fasilitator ini tuh harus membantu peserta didik menggali potensi, minat, dan bakat yang ada dalam diri si peserta. Jadi kita tuh harus mencoba menggali si peserta didik itu untuk ayo tunjukin bakatnya atau potensi yang ada dalam dirinya. Jadi si fasilitator itu adalah jembatan untuk para siswa itu menggali potensi yang ada dalam diri mereka, baik itu potensi, minat, dan bakat dari diri peserta didik itu. Terkait peran, yaitu poin yang kedua, yaitu konselor. Konselor itu berfungsi sebagai apa sih? Konselor itu berfungsi sebagai membantu siswa, untuk membantu siswa dalam memecahkan masalah, masalah pribadi, dan masalah sosial. Jadi si konselor itu harus sebagai penengah antara atau memberi solusi untuk memecahkan masalah, baik itu masalah pribadi atau bahkan masalah sosial. Yang poin yang ketiga ada motivator. Motivator itu berfungsi memberikan dorongan agar siswa berkembang optimal. Jadi memberikan support untuk siswa itu. Faktor peran yang ketiga yaitu motivator. Motivator itu berfungsi memberikan dorongan agar siswa berkembang optimal. Jadi si motivator itu memberikan support untuk siswa yang mungkin kurang pede atau kurang percaya diri terhadap minat di diri dia sendiri. Jadi si motivator itu harus memberikan saran atau bahkan memberikan support untuk si peserta itu agar percaya diri terhadap minat dan bakat di siswa tersebut. Tidak hanya terkait minat dan bakat, di sini motivator juga bisa berperan sebagai memberi support buat si siswa itu untuk semangat belajar terus, jangan sampai down gitu. Untuk faktor peran yang keempat di sini ada mediator. Nah, mediator ini berfungsi sebagai menjembatani komunikasi antara siswa, guru, dan orang tua. Jadi si mediator ini memberikan ruang untuk si siswa dengan orang tua, si siswa dengan guru dengan orang tua, bahkan sebaliknya. Jadi menjembatani atau memberikan saling berkomunikasi gitu, memberikan komunikasi antara guru dengan siswa dengan guru dengan orang tua, sebaliknya kayak gitu. Selanjutnya di sini juga ada fungsinya, yaitu di sini ada 5 poin yang saya jawab, yaitu yang pertama pemahaman itu membantu siswa memahami diri dan lingkungannya. Yang kedua, pencegahan, yaitu mencegah munculnya masalah sosial maupun masalah belajar. Yang ketiga yaitu pengetesan atau pencobaan gitu ya, membantu menyelesaikan masalah yang dialami siswa. Yang keempat, pengembangan, yaitu mengembangkan potensi akademik dan pribadi siswa. Yang kelima dan yang terakhir yaitu penyaluran ini mengarahkan siswa pada pilihan karir sesuai minat dan kemampuan. Jadi si penyalur ini tuh
mengarahkan siswa untuk apa ya, pada pilihan atau keputusan si siswa tersebut. Nah, siswa itu ingin menjadi guru, ya udah karirnya didorong atau disupport oleh si penyalur ini menjadi guru, kayak gitu. Selanjutnya untuk soal nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan teori perkembangan Piaget, Erikson, terus Vygotsky dan Holbrooke, serta relevasinya dalam pembelajaran di sekolah. Baik, mohon maaf, pelafalan atau penyebutan saya agak belepotan terkait Piaget, Erikson, Vygotsky dan Holbrooke. Di sini saya akan menjawab terkait itu semua yang tadi saya sampaikan pertanyaannya. Di sini ada poin yang pertama, saya menjelaskan terkait Piaget terlebih dahulu, yaitu Piaget itu sendiri adalah perkembangan kognitif. Di sini ada tahap-tahapan terkait Piaget, ya teman-teman. Di sini ada empat tahapannya, yaitu yang pertama sensori motor. Di sini ada 0 sampai 2 tahun. Yang kedua praoperasional, ada 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga operasional konkret, 7 sampai 11 tahun. Yang keempat dan yang terakhir yaitu operasional formal, 11 tahun ke atas. Oke. Untuk relevasinya seperti apa sih untuk relevasi terkait Piaget ini itu sendiri? Relevasinya itu terkait guru harus menyesuaikan pembelajaran dengan tahap berpikir siswa. Misalnya siswa SD nih, perlu contoh konkret, sedangkan remaja sudah mampu berpikir abstrak. Kita berpikir logika aja. Misalnya siswa SD itu belum mengenal gadget gitu ya, belum mengenal gadget. Sedangkan si siswa remaja ini tuh sudah mengenal gadget, bahkan sudah membuat akun media sosial, sudah ke tahap ibaratnya si anak SD itu baru megang HP, siswa remaja ini sudah di tahap atas, sudah punya akun sosial media, bahkan sudah menjadi content creator misalnya. Jadi membutuhkan proses untuk misalnya si siswa SD ini tuh untuk mencapai kayak si remaja ini. Lama kelamaan kan si siswa SD ini kan akan bertumbuh. Jadi lama kelamaan si siswa SD ini tuh akan bisa memainkan gadget itu sendiri. Baik, di sini saya akan membahas yang kedua, yaitu terkait Erikson, yaitu perkembangan psikososial. Erikson ini yaitu membahas mengenai tahap penting usia sekolah. Jadi poin penting di usia berapa anak itu masuk sekolah. Yang pertama di sini tuh ada usia 6 sampai 12 tahun, yaitu atau disebut istilahnya itu industry versus interiority. Di sini juga ada yang kedua usia remaja, yaitu identitas versus role confusion. Relevasinya yaitu guru harus membangun kepercayaan diri siswa dan memberi kesempatan untuk sukses serta eksplorasi identitas. Jadi untuk Erikson ini tuh si guru tuh harus memberikan eksplorasi identitas. Jadi si identitas siswa tuh, jati diri siswa tuh harus dieksplorasi oleh seorang guru tuh. Jadi memberikan kesempatan gitu. Untuk selanjutnya, poin yang ketiga yaitu Holbrooke atau perkembangan moral. Perkembangan moral ini tuh membahas terkait tahap-tahapan. Yang pertama konvensional, yang kedua konvensional, yang ketiga pasca konvensional. Relevasinya yaitu guru menanamkan nilai moral melalui contoh diskusi dilema moral dan pembalasan dalam kehidupan sekolah. Itu dia, saya sudah menjawab soal yang ketiga. Selanjutnya saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, serta berikan contohnya. Di sini sebelum saya jawab, saya bacakan ulang terkait pertanyaannya, itu bagaimana cara mengidentifikasi perbedaan individu peserta didik berdasarkan gaya belajar, minat, dan kepribadian, serta berikan contohnya. Oke. Saya akan menjawab soal yang keempat, yaitu dengan yang pertama terkait gaya belajar. Gaya belajar itu memiliki poin, ada 3 poin. Saya menjawab 3 poin, yaitu mengenai visual. Visual itu dalam kata lain si siswa itu suka menggambar,
atau suka diagram-diagram gitu. Belajarnya itu dengan cara harus menampilkan gambar atau diagram. Poin yang kedua ada auditory, atau siswa itu lebih mudah memahami bila mendengar penjelasan. Jadi listening. Jadi siswa tuh lebih senang kalau belajar tuh lebih senang mendengarkan gitu ya. Disebutnya itu auditory. Yang ketiga itu adalah kinestetik, atau belajar melalui praktik. Jadi ada sebagian siswa yaitu lebih senang atau lebih paham kalau belajar langsung dipraktikkan gitu. Jadi di sini tuh ada tiga gaya belajar. Gaya belajar siswa itu ada yang lebih suka gambar, atau cara belajarnya itu lewat gambar gitu. Ada yang lebih senang mendengarkan, ada yang lebih senang langsung praktikkan langsung gitu. Jadi cara identifikasinya itu yang pertama ada observasi, terus angkat gaya belajar, dan analisis hasil belajar. Jadi si identifikasi itu kita tuh observasi dulu, siswa ini tuh minatnya lebih suka belajar dengan ada gambarnya kah, atau lebih senang mendengarkan kah, atau lebih senang praktik. Justru kita harus observasi terlebih dahulu terhadap siswa tersebut. Selanjutnya ada angkat gaya belajar misalnya tadi seperti aku lebih suka gambar nih, cara belajar itu tunjukkan oleh gambar dulu gitu, atau aku lebih suka cara si guru itu lebih suka menjelaskan atau mendengarkan aja gitu. Selanjutnya ada contohnya itu seperti siswa yang suka mencatat dan membutuhkan gambar, kemungkinan ia tipe visual. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, ada banyak tipe siswa tuh di dalam satu kelas tuh beragam tipe. Misalnya kayak tadi contohnya, siswa yang suka menggambar lebih senang menggunakan metode belajar dengan cara yang ada mengandung gambarnya gitu ya. Jadi kemungkinan siswa itu memiliki tipe cara belajar visual karena menggunakan unsur gambar. Ada misalnya siswa B lebih senang dengan cara lebih praktik atau terjun langsung gitu ya, dengan cara belajar itu langsung ke praktiknya gitu. Jadi si siswa itu termasuk ke dalam gaya belajar kinestetik. Oke, untuk tadi kan gaya belajar ya. Sekarang kita next ke minat seorang siswa dalam belajar nih. Minatnya itu yang pertama terlihat dari aktivitas dan yang dipilih siswa, terus analisisme dan konsistensi pada suatu bidang. Misalnya tuh siswa itu tuh mempunyai aktivitas yang misalnya dia tuh suka olahraga aja, konsisten, terus dia tuh menganalisis olahraga apa aja nih yang harus aku suka, misalnya aku tekunin gitu, aku telaah lebih dalam atau mempelajari lebih dalam, itu di konsistensi. Terus contohnya itu siswa yang sedang mengikuti lomba matematika, minat pada bidang numeral, jadi itu contoh dari minat. Selanjutnya ada poin yang ketiga atau C, yaitu kepribadian. Kepribadian itu dapat terlihat melalui perilaku sehari-hari. Misalnya si A itu introvert, si B extrovert. Jadi mereka tuh memiliki sifat yang berbeda pastinya. Kalau main pun memiliki sifat yang berbeda. Selanjutnya ada stabil versus impulsif. Contohnya itu siswa introvert lebih nyaman belajar mandiri. Siswa extrovert lebih nyaman belajar diskusi. Dari situ saja sudah berbeda. Kalau belajar mandiri itu kita belajar individu, seorang gitu ya, sendiri. Kalau diskusi kan bakalan memiliki banyak pendapat atau banyak hal yang kita tidak tahu menjadi tahu gitu di dalam diskusi itu. Sedangkan si introvert ini tuh pasti kalau bertemu sama orang tuh dia tuh nggak nyaman belajarnya. Sedangkan si extrovert kalau belajar mandiri tuh tidak nyaman, jadi tidak sinkron gitu ya. Terus dari introvert ini tuh dia lebih nyaman belajar sendiri karena menurut dia lebih efektif kali ya. Terus si extrovert ini lebih nyaman ke diskusi karena bagi dia lebih efektif gitu. Jadi extrovert dan introvert itu memiliki belajar yang berbeda, tapi mereka dengan tujuan lebih mengembangkan potensi diri mereka. Misalnya si introvert tuh lebih suka mandiri, it's okay, gak apa-apa gitu belajar sendiri karena buat dia nyaman gitu. Dan si extrovert lebih milih
belajar diskusi, karena dia suka akan interaksi antara satu teman dengan teman yang lain, itu dia suka gitu ya. Oke, itu dia pertanyaan yang nomor 4 sudah saya jawab. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan yang kelima dan last question atau pertanyaan terakhir, yaitu mengenai, saya bacakan dulu terlebih dahulu soalnya. Jelaskan langkah-langkah menyusun program layanan bimbingan sederhana untuk mengenali permasalahan belajar peserta didik. Di sini saya menjawab, yaitu yang pertama identifikasi masalah, yang kedua diagnosis, yang ketiga perancangan program, yang keempat pelaksanaan layanan, yang kelima evaluasi, dan yang keenam tindak lanjut. Di sini saya akan menjelaskan satu persatu terkait 6 poin itu. Di sini saya menjelaskan poin yang pertama dulu terkait identifikasi masalah. Apa sih, kita harus gimana mengidentifikasi masalah tuh? Kita harus menelaah masalah itu kah atau apakah? Di sini saya akan menjelaskan terkait identifikasi masalah, yaitu mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, angket, dan nilai akademik. Jadi kita tuh mengumpulkan, kan identifikasi itu kan kita harus menelaah, menganalisis dulu atau mengobservasi terlebih dahulu atau mewawancara terlebih dahulu sebelum kita menilai si siswa ini gitu ya. Selanjutnya yang kedua ada diagnosis atau menentukan penyebab, misalnya kurang motivasi, metode belajar salah, atau masalah keluarga, atau gangguan konsentrasi lainnya gitu ya. Jadi diagnosis itu kita harus sama tadi menganalisis juga terkait kenapa sih dia kurang minat di belajar ini, kurang minat di belajar bahasa Indonesia, kenapa kita harus kayak memecahkan masalah gitu, atau memberi motivasi terhadap si siswa ini, kenapa kamu tidak suka bahasa Indonesia sedangkan bahasa Indonesia itu menyenangkan gitu ya. Kita harus memberi motivasi terhadap siswa itu, atau memberikan metode belajar belajar dengan ada slip-slip motivasi, kamu tuh harus belajar kayak gini karena kamu tuh dalam penyampaiannya tuh kamu oke gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi terhadap si peserta itu gitu ya, peserta didik itu. Selanjutnya next ya, kita yang ketiga yaitu perancangan program. Dari awalnya aja sudah perancangan, yaitu menentukan tujuan layanan, materi, metode, dan jadwal kegiatan bimbingan. Yang tadi sudah saya sampaikan, yang awalnya itu perancangan. Jadi kita tuh menyusun tujuan layanan pembelajaran itu seperti apa, atau cara belajarnya itu seperti apa, kegiatan atau jadwal kegiatan bimbingan itu seperti apa. Itu yang harus kita catat terkait perancangan program. Yang keempat, poin yang keempat yaitu pelaksanaan layanan. Contoh layanan itu kayak gimana, ini layanan apa gitu ya. Pelaksanaan layanan itu contohnya yaitu bimbingan belajar, konseling individual, kelompok belajar, workshop, teknik belajar. Jadi pelaksanaan layanan itu memberikan layanan kepada si siswa itu untuk memberikan kayak pengalaman atau teknik belajarnya itu seperti apa, di dalam workshop itu seperti apa gitu. Selanjutnya ada evaluasi, yang mana memiliki efektivitas program melalui perubahan perilaku, peningkatan nilai, dan respon siswa. Jadi dari evaluasi ini tuh kita harus menganalisis dulu apakah program ini tuh efektif untuk kegiatan belajar siswa atau tidak. Selanjutnya ada 6 terkait tindak lanjut atau follow up, memberikan pendampingan lanjutan jika masalah belum teratasi. Jadi kita tuh jika masalah siswa itu belum selesai, kita harus tindak lanjuti atau follow up. Baik, itu dia 5 soal yang sudah saya jawab terkait mata kuliah psikologi dan bimbingan peserta didik. Semoga teman-teman yang melihat video saya ini bermanfaat. Mungkin saya cukupkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia selalu teman-teman semuanya. Dadah.